Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kelompok 5 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Lutfi Hamdani dengan NPM 214102039, ada Nani Triani dengan NPM 214102033, saya sendiri Rosa Pasawanti dengan NPM 214102038, ada Safa Azhara Hilal Zaman dengan NPM 214102053, ada Sela Lestari Herwanto Putri dengan NPM 214102054, dan Yasmin Amalia Putri dengan NPM 214102035. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja ke pembahasan yang akan dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang disebut dengan ilmu itu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan, dan dalam bahasa Indonesia kita mengekuivalenkan dengan istilah sains. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis merupakan dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data yang memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Apabila data tersebut valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum, menurut Suhaidi 2016. Lalu, apa yang disebut pengetahuan? Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazali, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu yang merupakan hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka dalam kehidupan manusia memiliki pengetahuan dan kebenaran. Sebagaimana dikutip oleh Suhaidi 2016 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat diartikan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematikakan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat ini lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama ini lebih bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Kemudian perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari bahasa Arab alima. Perlu kita bedakan juga antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah, yaitu pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya, dan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Nah, adapun syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah yaitu yang pertama harus memiliki objek tertentu, yaitu objek formal dan material, yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki metode tertentu, dan yang keempat sifatnya umum. Maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada zaman rasional. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno hingga zaman masa kontemporer. Hal tersebut dikemukakan oleh Surajio berikut ini. 1. Yaitu ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, masih menggunakan batu sebagai peralatan. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan 1. Know-how
2. Pengetahuan berdasarkan pengalaman. 3. Kemampuan menemukan abjad. 4. Pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. 5. Kemampuan meramal. Yang kedua yaitu ada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa pada zaman ini tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. 3. Ada zaman abad pertengahan. Ilmuwan pada masa ini hampir semua teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait keagamaan. Semboyan ilmu pada masa ini adalah abdi agama. 4. Ada zaman Renaissance. Zaman ini ditandai era kebangkitan, kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. 5. Ada zaman modern. Zaman ini ditandai oleh banyaknya penemuan-penemuan di bidang ilmiah. 6. Ada zaman kontemporer dari abad 20 dan seterusnya. Materi selanjutnya ialah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari zaman ke zaman semakin maju dan tidak terbatas. Kemajuan iptek adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan, karena kemajuan teknologi juga berjalan seiringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan iptek ternyata memunculkan banyak permasalahan, karena tidak semua iptek sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ialah media sosial. Di dalam media sosial, banyak memiliki dampak-dampak negatif di samping dampak positifnya, seperti hate speech atau cyberbullying. Selain itu, munculnya hacker yang dapat membahayakan data-data pribadi ataupun data lain dalam teknologi digital. Untuk itu, diperlukanlah Pancasila sebagai benteng utama bagi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila dapat menjadi pelindung sekaligus penyaring bagi teknologi-teknologi yang masuk ke Indonesia, agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang nantinya sesuai dengan jati diri dan kebutuhan bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat, serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tetapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Lalu yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia, sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kemajuan iptek ini tidak selalu memberikan dampak positif bagi kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Kemajuan iptek ini juga tidak jarang menyebabkan generasi muda kehilangan spirit akibat tergerus oleh implikasi globalisasi. Adapun menurut Surajio pada tahun 2004 paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Faktor indikator tersebut yang pertama ada ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari
pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur. Kemudian selanjutnya faktor tentang perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Dan yang faktor terakhir itu ada penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Adapun konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pemahaman pertama itu ada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk pemahaman kedua itu ada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pemahaman ketiga itu ada nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK yang berarti mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Ada pemahaman yang terakhir itu setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya yang ideologi bangsa Indonesia atau dikenal dengan istilah memperibumkan ilmu. Nah, dari uraian yang tadi disebutkan tadi dapat diketahui bahwa uraian tersebut memiliki perbedaan makna. Perbedaan makna itu yang pertama ada yakni IPTEK tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Adapun perbedaan makna yang ketiga itu ada nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK yang harus memiliki role of the game untuk mengawal agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK. Dan makna terakhir itu ada setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, bahwa Pancasila sudah berperan sebagai paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan mengenai alasan diperlakukannya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, jadi pentingnya Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan ilmu ini dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama ada pluralitas, yaitu nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, seiring dengan berkembangnya IPTEK menimbulkan perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Nah, jadi agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan, maka perlu adanya renungan dan refleksi yang mendalam. Yang kedua yaitu adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup, yang mana hal ini akan membahayakan eksistensi manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu perkembangan IPTEK yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global. Hal ini akan mengancam nilai-nilai khas bangsa Indonesia, contohnya seperti musyawarah, solidaritas, gotong royong, spiritualitas, dan cita rasa khas keadilan. Nah, jadi teman-teman, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, perlu adanya orientasi yang jelas untuk menyaring pengaruh dari nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi ada dua alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya IPTEK, yang mana akan menimbulkan generasi yang akan datang menerima risikonya. Yang kedua adanya penggunaan teknologi yang menggantikan nilai-nilai luhur. Yang terakhir yaitu gaya hidup global yang menggantikan nilai kearifan lokal. Nah, jadi dengan semakin berkembangnya teknologi, pengetahuan, dan juga budaya yang masuk dari luar, yang tidak sedikit menyebabkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Contohnya dalam hal cara berpakaian, cara makan, gaya hidup, dan juga kebebasan, serta pergaulan yang semakin kebarat-baratan. Nah, jadi pengembangan pengetahuan dan teknologi ini harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, bahasan selanjutnya yaitu mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Nah, jadi ada 4 tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia, yaitu sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia, yang mana akibatnya ruang bagi penerapan nilai Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan
semakin terbatas. Yang kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia terhadap pengembangan iptek. Yang ketiga yaitu konsumerisme yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama ada workability atau keberhasilan. Yang kedua ada satisfaction atau kepuasan. Dan yang terakhir ada result. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.